Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena sekarang sedang adanya pandemi COVID-19. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Maskernya habis. Nah, Makasih Bu. untuk kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Tapi sebelum menjelaskan tentang pengembangan kurikulum, ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang bisa menjawab. Pertanyaannya yaitu, apakah kurikulum itu, mungkin dalam dunia pendidikan kita tidak asing ya dengan kata-kata kurikulum. Nah, kira-kira kurikulum itu apa sih? Kurikulum. Ya, silakan Bu Fia. Ya, silakan. Mungkin kalau kurikulum itu kan rencana ya. Jadi kumpulan dari rencana atau mungkin tujuan materi pembelajaran ya, dan bahkan tata cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu. Ya, Jadi suatu rencana ya, rencana atau tujuan tadi. Ya, terima kasih Bu Fia. Jadi di sini kurikulum itu merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan tata cara mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, untuk memperjelas daripada hari ini, saya akan mempresentasikan apakah sudah terlihat? Proses. Tes. Belum. Ya. Ya sudah. Sudah? Sudah terlihat? Ya. Ya, sudah. Ya. Di sini prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan ini ada 5 prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, esensial, akuntabel, kontekstual, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di mana berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang esensial, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Esensial, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai
berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, adapun proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelum menuju bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, terlebih dahulu mari kita pahami tentang kerangka dasar kurikulum. Nah, memahami kerangka dasar struktur kurikulum, kerangka berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Yang pertama, adanya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, standar nasional pendidikan. Yang keempat, struktur kurikulum. Yang kelima, prinsip pembelajaran asesmen. Yang keenam, capaian pembelajaran. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu adanya tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SMP, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran asesmen pelajar Pancasila. Analisis karakteristik satuan pendidikan menentukan visi, misi, dan tujuan. Sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas yang dijadikan sebagai visi misi yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga, pendampingan evaluasi. Yang keempat, visi, misi, dan tujuan. Yang kelima, rencana pembelajaran. Yang keenam, lampiran. Pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Ya, terima kasih. Ya, itu yang dapat saya paparkan, yang saya presentasikan. Mungkin dari pemaparan atau presentasi saya ada yang belum dipahami dan ada yang ingin ditanyakan. Silakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Emi. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, apa tujuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu? Ya, terima kasih Bu Emi. Jadi, tujuan dari pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika berada pada lingkungan masyarakat kelak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin dari hasil presentasi saya atau penjelasan saya, ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, mungkin materinya tidak menyambung atau bagaimana, silahkan. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Jelas tuh. Penyampaiannya juga esensial karena tapi runtut, kontekstualnya ada. Mungkin Pak Wakil bisa menambahkan. Mantap. Mantap. Oke.
Ya, terima kasih. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih, Bu. ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Pak Parti. Langsung ini. Dikas dulu. Oke, nggak usah. Langsung. Ya. Ya, langsung aja, Pak. Sudah direkod ini? Udah, Bu. Udah Udah, ini? Pak. Udah. Langsung aja. Nah, oke. Kita mulai ya. Ya. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Malam, Pak. malam. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masih dalam keadaan sehat, semangat. Walaupun ini kegiatan kita sudah menginjak hari ke-9, hampir hari terakhir, saya harapkan Bapak Ibu masih tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Ya, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini masih ibu-ibunya ini masih semangat 46 ini kayaknya. Ya, kalau semangat 45 kan punya bapak, jadi kalau punya ibunya semangat 46. Ya, semangat 46 Bapak Ibu ya. Melebihi Ya, Pak. walaupun ini sudah di ujung, mungkin hampir setiap hari ibu-ibu ini semuanya ya rela meninggalkan kegiatan di rumah, anak beserta suami ya. Tapi dari segi wajahnya di malam ini kelihatannya masih sangat-sangat semangat sekali, sangat antusias sekali. Terutama Bu Pia. Ya, terutama ini Bu Fia ini semangat sekali. Ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu semuanya. Mengingat kegiatan rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan. Nah, inilah pertanyaannya. Perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta ini masih sangat luar biasa. Walaupun ini sudah malam, tapi ingatannya masih sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Emi. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai kerangka dasar kurikulum. Ya, saya tampilkan dulu. Gimana Bu? Sudah tampil kah? Iya, sudah Pak. Ya Bapak Ibu, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai kerangka kurikulum. Di mana kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dalam program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan
keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan serta kebutuhan lapangan kerja. Sama waktu dalam suatu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Nah, dalam kerangka kurikulum, ya beberapa hal yang harus dipahami. Itu yang pertama adalah pendahuluan, kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, dalam modul kali ini, kerangka kurikulum ini, capaian dari unit modul yang akan kita sampai pada kerangka kurikulum yang pertama itu adalah kerangka dari dasar kurikulum itu sendiri, di mana kerangka dasar kurikulum ini mengacu pada peserta didik dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila, di mana peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta dapat menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Sedangkan capaian yang kedua itu adalah struktur dari kurikulum, di mana peserta dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak pada jenjang SMP. Kemudian prinsip pembelajaran yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen, di mana peserta dapat menjelaskan fungsi dari prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran. Peserta dapat menyelesaikan apa saja prinsip-prinsip asesmen. Peserta dapat menjelaskan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu adalah capaian dari unit modul pada kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum yang pertama tadi adalah kerangka dasar dari kurikulum, di mana kerangka dasar dari kurikulum itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan, dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu yang sering kita sebut dengan kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dari situlah terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Dan salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan pendidikan nasional, mengacu pada profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan lagi menjadi standar kompetensi lulusan. Nah, pada standar kompetensi lulusan inilah nanti akan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing pada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Di mana pada standar isi inilah nanti akan dikembangkan pada satuan pendidikan masing-masing melalui struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Inilah kerangka kurikulum yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan, mengingat hal ini adalah paradigma baru yang harus kita kembangkan untuk menuju profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mungkin Bapak Ibu belum paham, bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini. Ibu ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu Fia, silakan Bu Fia.
Ya, mikrofonnya diaktifkan dulu Bu ya. Mikrofonnya diaktifkan. Maaf ya, Ya, itu belum aktif ya. jadi saya matikan. Iya. Mungkin dari penjelasannya Pak Fadli yang jelas ya. Ini tapi ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama tentang siapa saja yang berperan dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Ya, Iya. mungkin siapa saja, apa hanya anggota di sekolah saja atau siapa. Ini mohon pencerahannya dan penjelasannya lebih lanjut lagi, dan mungkin dikembangkan Pak kalau di daerah Bapak itu apa gitu, siapa. Oke, terima kasih Bu. Sebelum saya menjawabnya, mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang bisa menjawab. Karena untuk kurikulum ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Hanya sekarang ini yang kita hadapi adalah kurikulum sekolah penggerak. Mungkin hanya berbeda sedikit saja pandangannya dengan kurikulum yang sudah ada pada satuan pendidikan masing-masing. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Safia. Ya, saya coba. Ya, Bu Emi, dicoba Bu Emi. Ya, silakan Bu Emi. Dalam penyusunan kurikulum itu kalau selama ini biasanya yang terlibat itu umumnya stakeholder ya, mulai kepala sekolah, guru, terus bahkan komite, perwakilan orang tua, atau bahkan juga mitra lembaga yang bermitra dengan sekolah, gitu mungkin. Termasuk juga gitu Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih, jawabannya sangat lengkap. Ya. Mungkin Bu Kopia mau berbagi? Untuk sementara belum, Pak. Ya, sementara belum. Ya, begini Bapak Ibu semuanya, dalam pengembangan kurikulum atau dalam pembuatan kurikulum itu yang berperan dalam satuan pendidikan itu adalah seluruh pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan itu sudah meliputi kepala sekolah yang Ibu Emi sampaikan tadi, itu sudah meliputi peserta didik, wali murid, kemudian komite, ya mungkin dari dunia usaha juga bisa, ya. Nah, itulah pemangku kepentingan yang ada di sekolah yang jelas dalam pengembangan kurikulum dalam satuan pendidikan itu harus ditambahkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam satuan pendidikan. Oke, Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ya kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mengingat masih ada beberapa kegiatan yang harus kita lewati, Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat. Iya. Udah ya rekamannya. Sebentar Bu, saya udahin ya rekamannya. Kita sambung untuk obrol-obrol. Bukan, rekamannya saya tutup. Ya. Mantap.